Ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema keikhlasan kembali, ya kan? Karena cukup begitu banyak orang yang mungkin salah paham terkait dengan ikhlas ya. Dan tema kali ini lebih spesifik yaitu ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar. Karena begini sahabat, mungkin ada juga orang-orang di luar sana ya, atau mungkin termasuk Anda ya, itu mengira bahwa ikhlas itu iya dikasih begitu saja, tidak ada timbal balik ya. Ingat sahabat, semuanya itu adalah pertukaran energi di dunia ini. Ketika ada mungkin seorang ustadz begitu kan, ngajar ngaji ya, dan tidak dibayar ya kan. Nah itu kalau misalnya memang dirinya itu ikhlas, tidak dibayar, rela tidak dibayar, ya tidak masalah. Tetapi ketika memang beliau ada ada semacam harga yang perlu dibayar, ya maka perlu dibayar juga ya kan. Karena ibaratnya orang yang ngajarin Anda itu adalah memberikan ilmu, memberikan jasanya mengajari Anda ya. Bukan berarti ikhlas itu ya tidak ada bayaran sama sekali, tidak, bukan seperti itu. Kalau misalnya mindsetnya adalah ikhlas itu tidak dibayar, ya maka tidak akan ada yang namanya jual beli, tidak ada yang namanya perdagangan, tidak ada yang namanya perniagaan ya kan. Maka dari itu sahabat, Anda perlu paham, bukan berarti ikhlas itu rela tidak dibayar, bukan ya, bukan seperti itu. Kalau misalnya minat Anda adalah kaitan dengan kerezekian, minat Anda adalah kaitan dengan keberlimpahan. Kalau Anda punya jasa, kalau Anda punya skill, Anda punya keahlian, atau mungkin Anda punya ilmu, maka Anda kan memiliki di sini, dan itu bisa ada harganya juga. Maksudnya begini, kalau Anda sudah terbiasa untuk mengajari orang, ya kan, dan sudah terbiasa untuk tidak dibayar, maka Anda boleh kok untuk meminta bayaran seharusnya, ya. Kalau misalnya minat Anda adalah kaitan dengan keberlimpahan, sebab begitu banyak orang yang mungkin ya, ini saya amati orang-orang di desa ya, ketika ada jasa pijat atau jasa jasa urut gitu kan, ada orang keseleo kemudian datang ke tukang pijat. Nah biasanya orang-orang di desa itu dia tidak ada tarifnya, memang seikhlasnya saja. Nah ketika bilang seikhlasnya kemudian dikasih amplop dan uangnya itu, amplopannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya di sini tidak ada keikhlasan. Kan aneh ya. Untuk menghindari itu, maka Anda perlu memberikan semacam tarif. Ya tidak masalah ini. Ya, daripada Anda bilang seikhlasnya tetapi ketika Anda diberi amplop tidak sesuai dengan harapan Anda, kurang begitu kan di batin Anda. Nah, Anda perlu yang namanya memberikan tarif. Kalau misalnya Anda berani memberikan tarif. Kalau Anda memang tidak berani memberikan tarif, ya sudah, kalau misalnya dikasih amplop jumlahnya berapapun diterima saja karena Anda bilang seikhlasnya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Bukan berarti ikhlas itu harganya murah atau tidak dibayar sama sekali. Justru keikhlasan itu terjadi saat Anda pertukaran energi. Anda datang ke tukang pijat, ya kan? Persoalan Anda selesai, yaitu pegal-pegal Anda hilang. Kemudian tukang pijat juga mendapatkan uang dari Anda. Dan tukang pijat itu juga senang dengan apa yang Anda berikan, sesuai dengan tarifnya, misalnya sesuai dengan jumlah nominal yang diinginkan, ya kan? Nah, di sini ada yang namanya keikhlasan, jelas. Bukan berarti ikhlas itu ya tidak dibayar atau dikasih murah
atau diberi seadanya berapapun, bukan seperti itu. Maka dari itu pernah juga ada orang yang chat ke saya, ya, intinya adalah ketika mau ikut kelas online saya dan tidak ada biaya, ya kan, ya saya memang tidak mengizinkan untuk ikut. Simak dulu video-video saya di channel YouTube, sudah banyak ilmu gratis, ya. Nah kemudian ketika beliau mengatakan bisa dibantu, ya tolonglah Mas, Pak, begitu kan. Ya memang tidak saya izinkan sahabat, karena apa? Itu nanti akan bisa menjadi apa ya, semacam mental gratisan juga. Saya akan mengajari tentang kerezekian, tentang keberlimpahan. Kalau misalnya saya izinkan, ya nanti mental untuk menjadi berlimpah, mental untuk agar rezekinya lebih baik itu tidak ada. Makanya saya bilang kalau misalnya belum bisa ikut kelas saya, ya meskipun sebenarnya harganya cukup terjangkau, ya bahkan sangat terjangkau sahabat, ya ikuti video-video saya dulu, simak dulu video-video saya, karena di video-video saya juga sudah cukup banyak ilmu yang saya share, banyak pengetahuan yang saya bagikan, ya tidak harus ikut kelas online saya. Akan lebih bagus mindsetnya itu diganti. Suatu saat saya pasti bisa ikut kelas online atau seminar online yang saya adakan, misal begitu. Itu akan jauh lebih bagus. Sehingga apa? Sehingga keinginan untuk ikut yang harusnya levelnya gratisan menjadi berbayar. Ketika ada kenaikan level di situ, maka ya nanti akan dimampukan oleh Allah. Ya, jangan ketika tidak mampu atau belum mampu minta gratisan, atau ada yang suka minta traktiran, minta oleh-oleh dari temannya sedang jalan-jalan keluar kota atau kemanapun. Nah itu perlu dikurangi, ya. Maka dari itu perlu dipahami, ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar atau dibayar murah. Kalau Anda punya skill, ya, Anda punya kemampuan, Anda bisa jual kemampuan Anda bisa beranikan untuk memberikan tarif, ya, agar benar-benar terjadi keikhlasan yang sesungguhnya, bukan ketika Anda dikasih amplop karena Anda bilang seikhlasnya, saat dibuka amplopnya tidak sesuai dengan harapan Anda, batin Anda merasa kecewa. Lah kok segini ya amplopnya ya. Nah itu kan aneh ya. Anda bilang seikhlasnya, dikasih amplopan jumlahnya tidak sesuai dengan nominal yang Anda inginkan, kok malah ngeluh. Nah maka dari itu Anda perlu pahami, ikhlas itu bukan berarti tidak dibayar, bukan berarti bayarannya murah, bukan seperti itu sahabat. Justru keikhlasan terjadi itu di dalam perdagangan atau perniagaan kan ada antarodin, ya, suka sama suka. Kalau misalnya si pembelinya itu suka, si penjualnya nggak suka, ya kurang berkah juga. Sebaliknya, ketika si penjualnya suka, si pembelinya nggak suka, alias dikasih harga mahal dan padahal kualitas produknya kurang bagus dan pembelinya kecewa, ini juga kurang berkah. Maka harus terjadi yang namanya suka sama suka. Nah, itu dulu sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda mengerti ya. Ketika Anda memang merasa belum mampu, maka ganti niat Anda agar dimampukan. Bukan niat Anda minta gratisan atau diturunkan. Itu kurang baik terkait dengan membangun mental berlimpah, mental kaya Anda. Itu saja sahabat, saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.